Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita melanjutkan seri tentang bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Allah. Kalau saudara mengikuti seri yang sebelumnya, saya memfokuskan bahwa pengenalan menjadi kunci bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Allah. Dan bagaimana kita mengenal Allah itu dibangun dengan keintiman, dengan worship. Jadi dengan penyembahan kita akan menjadi sarana dan sasarannya adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, selain dari itu saya percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan akan terbangun atau hubungan intim dengan Tuhan terbangun jika kita bersedia menjadi pelaku firman. Dan dalam konteks ini saya ingin menggarisbawahi buat kita bahwa pelaku firman bukan hanya menjadi pelaku yang firman itu memberikan benefit untuk personal pribadi kita, tapi melakukan firman atau perintah Tuhan, yaitu dengan melayani Tuhan, dengan menjadi saksinya. Nah, karena itu saya ingin bacakan di dalam Yohanes 14, ada beberapa ayat yang saya bacakan buat kita. Dari ayat 15 dikatakan begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi kasih ditandai dengan menjadi pelaku firman. Ayat 21 juga dikatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Jadi kalau saudara ingat yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa worship atau penyembahan membuat kita bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi Allah menyatakan dirinya kepada kita. So, hubungan yang intim dengan Allah ketika dibangun dalam konteks menjadi pelaku firman atau pelayan, Allah pun atau Yesus pun bersama dengan Bapa Tritunggal menyatakan dirinya kepada kita. Jadi saya kira begini saudara, ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia tidak hanya ingin untuk kita selamat dan pergi ke sorga, tetapi Dia ingin supaya kita menjadi perpanjangan tangannya, mulutnya, kakinya untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi lewat hidup kita, lewat kesaksian kita, lewat aktivitas pelayanan kita, ketika kita berkomitmen untuk mengabdi kepada Tuhan dan melayani Dia, kehidupan kita menjadi berkat dan orang lain boleh ditolong. Nah, dalam konteks ini saudara, Allah berjanji untuk menyatakan dirinya kepada kita. Jadi mewahyukan dirinya lebih sehingga kita makin mengenal ketika kita makin melayani Dia. Di ayat 23 dikatakan begini, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami," jadi kami ini ngomong tentang Tritunggal atau Roh Kudus, "akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia." Tetapi ayat 24, "Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Jadi Yesus mengatakan semua yang Dia katakan itu datang dari Bapa. Jadi mestinya seorang murid, seorang yang berkata mengenal Allah dan membangun keintiman dengan Bapa, mengalami penebusan Kristus, dia juga berkata, "Yang aku sampaikan bukan dari diriku, tetapi dari firman yang kuterima dari Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi saya sangat meyakini begini, bahwa pengenalan kita, keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan akan makin intim apabila kita bersedia berkorban untuk melayani Tuhan. Nah, mengapa saudara? Karena di sini dikatakan siapa yang mengasihi aku, dia akan menjadi pelaku firman-Ku. Dan pelaku firman yang terbesar adalah menjadi saksi, karena the great commandment ya, atau amanat agung
itu meminta kita untuk pergi dan menjadikan segala bangsa muridnya Tuhan. Jadi dalam konteks ini Allah juga berjanji bahwa Dia akan menyatakan dirinya kepada kita seiring dengan bersedianya kita menjadi hamba-hambanya, menjadi pelayan-pelayannya. Jadi yakinlah saudara, kalau engkau bersedia dengan rela untuk mau dipakai Tuhan, hidupmu menjadi kesaksian dan mau juga bertindak, pergi bersaksi. Dalam konteks ini Tuhan akan menyatakan dirinya lebih dan lebih lagi. Dan kita juga akan semakin mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi penyembahan tidak hanya dinikmati secara personal, tapi muara dari penyembahan itu adalah jiwa-jiwa. Orang-orang yang perlu kita kenalkan dan membawa mereka untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kiranya Tuhan membuka hati kita dan menolong kita untuk mengerti isi hatinya lebih dan lebih lagi, dan kita juga bersedia menjadi pelayan-pelayannya. Tuhan Yesus memberkati.